Isinya Bu Umi apa sih? Marketing, Gus. Saya marketing di salah satu percetakan buku gitu. Oh, Percetakan buku gitu. oke, oke, Iya, oke. jadi dari percetakan itu kan saya ada target-targetnya. Alhamdulillah target jadi tiba-tiba meluap, naik tinggi, drastis. Yang saya tadinya sibuk ngejar-ngejar customer setiap pagi sampai malam, sekarang saya hanya duduk, maksudnya hanya berdoa jarum langit, customer datang sendiri gitu. Oh, Dan mereka, saya dengar dari si A, si B gitu bahwa yang apa? ini saya lihat Bu Iya, Umi, iya, sorry saya sambil pegang HP itu dari tadi nyari. Bu Umi itu kalau nggak salah pernah chat saya dengan iya, dapat bonus atau apa gitu 73 iya, juta bener? betul. Ya. Iya. Oke, 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 oke. 73. Coba coba ceritakan bagaimana ceritanya Bu Eh, Umi dapat 73 juta dan itu apa sebenarnya gitu. eh, eh. Jadi saya itu dapat bonus dari pekerjaan saya, Gus. Karena kan kita ada target-targetnya tinggi dan bonusnya pun tinggi. Jadi kita harus mengejar ke target itu. Mm-mm, Alhamdulillah nyampe target-target itu gitu. mm-mm, mm-mm. Terus dibayarkan. Oh, Saya pikir biasanya kan lama tuh ditumpuk mm-mm, dulu gitu berapa. Ternyata tiba-tiba saya eh, mau apa namanya saat ini dipercepat gitu. Dengan dipercepat itu saya juga kaget ya Allah gitu. Ternyata benar yang engkau ini kan apa namanya saya tuh memohon terus ternyata benar engkau langsung jawab gitu. Saya afirmasi kan selalu ya Allah lancarkan rezeki mm-mm, saya, mudah mm-mm, jadikan mm-mm, saya magnet rezeki, izinkan saya jadi magnet rezeki, mm-mm, lancarkan rezeki saya, mudahkan mm-mm, rezeki saya, rezeki mudah didapat, saya bilang gitu, gitu, mm-mm, uang mudah mm-mm. didapat, terus uang datang setiap hari dari berbagai arah, dari berbagai tempat, dari berbagai sebab dan dari berbagai apa sumber, saya begitu. Terus saya tidak lupa dengan sedekahnya, Gus. Waktu saya Mhm. belum mendapatkan bonus itu, sedekah saya apa perbesar. Karena saya pernah melihat di tayangan Gus Baraja tahun 2022 atau 20 itu yang mengenai bab rezeki apa sedekah. Ya, ya. Sedekah yang saat itu Gus Baraja bilang, sedekah kamu berapapun sedekahnya, kamu minta lah terus nggak apa-apa pamrih itu sama Berdoa, Allah berdoa. bukan pamrih sama manusia gitu tapi pamrihnya sama Allah kita meminta nggak apa-apa jadi setiap saya sedekah saya langsung ya Allah tolong ya Allah saya ada amanah di tanggal sekian saya sebutkan sebesar berapa saya sebutkan. Semoga dengan wasilah saya apa namanya untuk bersedekah amal ibadah saya yang tidak seberapa ini bisa menutup bisa melunaskan amanah saya di tanggal sekian saya sebutin begitu karena saat itu saya sebenarnya hatinya agak deg-degan. Oh, udah kurang seminggu lagi saya belum memegang uang nih begitu tapi Normal saya ya. tetap tenang ya Normal ya tapi sebagai manusia kalau punya betul, hutang sebagai satu manusia minggu ada atau satu was-was hari sebelumnya sedikit, ya. Iya, saya iya, iya. rilis lagi, ya saya rilis, ada Allah, jangan takut gitu, ada Allah. Terus walaupun udah mulai menipis, saya tetap paksain sedekah itu, tetap ada. Ini hak orang, saya bilang gitu dalam hati. Terus saya tetap keluarkan. Setelah itu saya berdoa seperti itu. Alhamdulillah Gus setiap kurang 3 hari, waktu itu kurang 3 hari jatuh tempo, Mm-mm, udah mm-mm, ada uang yang masuk itu, 3 mm-mm, juta itu saya masuk. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah tidak berkekurangan lagi, saya sudah tidak takut lagi untuk besok gitu. mm-mm, Untuk mm-mm, besok sampai saya sudah menghitung gitu. Ini nanti untuk bayar ini sekian sekian. Alhamdulillah bisa lah sampai bulan depan saya bilang gitu. Udah mm-mm. bisa nanti insya Allah datang lagi, bidang lagi. Alhamdulillah belum ada sebulan datang lagi. Ya Apalagi Allah, selain luar selain biasa. 73 juta itu apa? Apalagi? Saya itu membantu teman. Kebetulan saya dulu punya mantan bos yang ngajarin saya. Awal pertama saya menjadi marketing percetakan, saya tuh nggak ngerti apa-apa. Saya ketemu sama bos orang Arab gitu ya, mengajarkan saya cara untuk apa di bidang percetakan. Jadi marketing. Saat itu setelah saya bergabung dengan mereka, ternyata perusahaan mereka collab. Akhirnya saya Hmm, pindah gitu karena hmm. collab pindah ternyata akhir-akhir kemarin dia buka lagi dari nol lagi dekat rumah saya malah saya gitu aduh Pak maaf banget saya sudah
apa nggak enak, saya sudah ditolong di satu, nggak apa-apa Umi, mungkin ada pekerjaan yang di sana ditolak mungkin, atau yang nggak sanggup di sana, masih kamu itu coba saya dibagilah sedikit gitu. Akhirnya saya ketemulah ada salah satu Pak Ustadz gitu. Pak Mm-mm. Ustadz itu kepengen, yang namanya Ustadz mungkin kepengen, kebetulan kantor saya yang sekarang ini kan memang non Muslim. Nah Pak Ustadz itu bilang, Umi boleh nggak sih kalau carikan percetakan yang bukan non Muslim gitu, yang sama-sama Muslim. Ya akhirnya saya bilang, ada Pak, mantan bos saya, silahkan Bapak gitu kalau mau gitu. Terus akhirnya cocok gitu, cocok sudah saya serahkan ke itu. Nah, saya nggak pernah mengingat-ingat lagi. Saya cuma Mm. bilang, Pak Dewi, ini ada apa Pak Ustadz yang mau cetak, coba barangkali cocok harganya. Akhirnya cocok dengan Pak Ustadz itu. Nah, setiap ada pekerjaan, saya kadang nggak tahu gitu pekerjaannya itu seberapa banyak atau berapa. Mm-mm. Mm-mm. Nah, pada itu mengucapkan rasa terima kasihnya, dia tiba-tiba, Umi, terima kasih kamu telah Mm. membantu saya, pekerjaan saya. Ini rezeki buat kamu. Apa? Begitu yang saya Dikasih apa? dikasih, itu yang saya selalu, yang kemarin juga transfer, saya yang sering banget transfer, yang kadang apa 3 juta, kadang ada yang minggu yang lalu bareng sama yang kantor saya, dia transfer yang atas nama Pak Abdullah itu. Pak Abdullah itu kan mantan bos saya, itu ada yang kemarin ada yang 2,9, ada yang 1,8, ada yang berapa, mereka Mm. itu apa namanya, merinciin sendiri, saya nggak ngerti Mhm. apa-apa gitu. Udah tuh Mm. merincikan ini untuk saya ada cetak buku judul ini, buat kamu bonusnya sekian ya, buku ini bonusnya sekian ya. Saya bingung gitu. Kamu luar biasa ini, apa namanya, Mm. saya hanya membantu sekali, tapi dia masih ingat terus ke saya berkali-kali, dia selalu mengasih itu, Oke, memberi gitu. oke. Terus kemarin kalau nggak salah juga ada chat di grup itu Giro ya, cek Iya, ya. itu dari Apa kantor itu? juga. Apa itu? Apa itu coba? Itu bonus juga, bonus juga, bonus Bonus bulan dari ini. Ya, orang Arab itu? bukan dari Oh, kantor beda saya. lagi. Kalau kalau Oke. kantor saya memang besar karena kan saya pekerjaannya banyak Berapa gitu. angkanya Kalau Cek dari Giro? kenapa? Terus Angkanya berapa? 33 juta, 30 tiga juta puluh tiga sekian. juta. Iya, betul. Iya, Oh, gitu. berarti hutangnya Bu Umi yang 150 juta sudah hampir lunas ya? Sudah hampir lunas. Sudah lunas, Gus. Alhamdulillah, saya lupa cerita. Jadi saat kejadian setelah yang mental healing itu juga, terus saya berdoa afirmasi, ya Allah gitu, bantu saya, tolong saya yakin kau pasti bantu dan mudahkan saya. Saya punya punya rumah di kampung itu sudah 10 tahun terbengkelai gitu, Mm-mm. dikontrakan juga Mm. nggak ini, nggak laku-laku dijual. Mm-mm. Saya Mm-mm. afirmasi, tolong gitu, berilah sinar cahaya yang terang buat rumah saya agar semua orang Mm-mm. tahu dan melihat bahwa rumah saya itu akan dijual. Tolonglah Akhirnya, datangkan orang-orang yang beruang, yang berduit untuk bisa membeli rumah saya. Alhamdulillah mm. kejual itu, Gus. Terus saya janji, dengan kalau seandainya rumah saya terjual, saya akan keluarkan untuk sedekahnya 5%. Saya langsung keluarkan, Gus, untuk sedekah itu, dan langsung menutup pinjol itu semua. Alhamdulillah udah ketutup semua kalau untuk pinjolnya, tinggal rumah aja yang bisa mobil ya. Oh, sudah selesai berarti. Gitu. Sudah selesai, Berarti kurun alhamdulillah kurun ya. waktu berapa lama belajar ya? Ya cuman berapa minggu, berapa bulan berarti ya? Dua Berapa lama bulan Mbak lebih. Vista? Coba estimasinya Mbak. Oh, 2 bulan Dua nggak bulan. ada kayaknya. Belum ada Iya, dua nggak bulan. ada dua Ya bulan. hampir dua Iya, bulanan gitu ya. iya, Karena Bu empat Iya, Umi puluh kan, lima hari kalau nggak salah, Gus. Empat puluh iya, lima hari yang itu. oh, Iya, tirakat 45 hari luar ya. biasa. iya, Kalau iya. nggak salah Bu Dan Umi ini juga ikut yang eksklusif ya, yang kemarin 4 betul, kali ya saya pertemuan ya. ikutin semua, Gus. Saya Iya, ikutin semua semua. pembelajarannya ikut Gus. Iya, saya Hampir ikutin semua. semua. Setiap ilmunya itu ada, saya langsung praktekkan. Setiap ada, saya praktekkan gitu. Saya Hmm. praktekkan terus. Kalau saya masih bingung, masih kurang jelas, saya ulang-ulang terus tuh, Gus. Saya ulang-ulang, saya nanya ke suami, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya gimana ya gitu. Oh, sebentar, Maksud sama gini-gini suami gitu. didukung ini ya. Iya, dukung suami gitu. Walaupun dari belakang Oh, dia nggak ikut ini, tapi dia ikut belajar gitu oh, bareng Masya Allah. gitu, bareng kita berdua gitu untuk Hmm. ininya, sama-sama menjalaninya gitu bareng gitu. Makanya Hmm. setiap saya Zoom gitu, dia ada di belakangnya dengerin, ngikut gitu, Hmm. ngikut gitu. Terus ya setiap syukurnya Gus Baraja, beliau suami saya mesti nangis. Dia bersyukur, dia Oh, Masya nangis, Allah. saya juga nangis Iya, gitu. iya, iya. Ya Allah, sampai ke hati banget, kita selama ini kok lupa, nggak pernah bersyukur ya, Audio syukurnya tuh juga ada ya, audio syukur iya. ya. Audionya itu saya beli baru kemarin, belum lama, 1 minggu atau hampir 2 minggu ya Mbak. 1 minggu lebih ya.
Saya langsung praktekkan Gus. Oh, beli dikasih sama Mbak Vista, malamnya saya praktekkan semua itu dari mulai luka batin malam itu sama yang magnet rezeki saya Hmm. pergunakan malam hari. Nah, untuk yang di setelah sholat subuh itu saya sebenarnya sih nggak apa bukan sebelum sholat subuh saya lakukan itu karena saya Mm-mm, dari mm-mm, mulai tahajud jam 3 itu saya baca Al-Qur'an, Al-Waqiah, masih ada waktu menjelang subuh saya dengerin audio itu gitu sampai mm-mm. menunggu subuh gitu. Nanti setelah Jadi subuh juga saya juga dengerin juga lagi. membaca Al-Waqiah juga ba'da subuh. Iya, Al-Waqiah saya ikutin semua Gus, membaca Al-Waqiah, terus yang istighfar 111, terus untuk yang Sholawat. apa sholawatnya saya pakai Sajaratun Nukut yang 313 yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau menurut Gus Baraja yang kemarin suruh sholawat saat setelah asar sampai ke maghrib, saya gunakan sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Mm-mm. Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Saya itu terus pokoknya sampai menjelang azan maghrib saya selesai, saya siap-siap wudhu, mulai bersolat lagi Jadi setiap gitu. kali saya ngomong apa gitu langsung dikerjain ya. Ya, saya betul saya catat, saya ikutin gitu. Dan Bu Umi juga Pokoknya memberikan ruang di hati Bu Umi, pokoknya apa yang disuruh Gus Baraja saya lakukan aja. derajat saya masukkan ke alam bawah sadar saya ini, suruh apa namanya, saya masukkan terutama yang magnet uang tuh saya masukkan banget sampai saya mendengarkan Gus Baraja ngikut di dalam hati kata-katanya, setelah itu sambil menghayal bayangin uang itu masuk ke rekening saya memegang uang, saya membayangkan sedang membagi-bagi rezeki, saya sedang membayangkan saya mengamplopin uang-uang itu, saya bagi-bagi ke yatim piatu, saya transfer ke orang yatim, anak yatim, saya transfer ke orang yang lagi sakit, saya bagiin sembako ke tetangga gitu yang kurang mampu, saya menghayal itu terus Gus. Saya menghayal gitu. Jadi pas banget saya dapat rezeki itu, selalu saya keluarkan saat ini 5% karena saya masih mempunyai amanah. Saya berjanji jika amanah saya sudah lunas semuanya, saya akan lebih besar lagi untuk sedekahnya, minimal itu 10%. Tapi pada kenyataannya 5% itu saya lebihin gitu. Kadang ada saya melihat gentes gitu, apa itu saya pokoknya walaupun sodakonya sudah 5%, saya tetap ngasih-ngasih. Masih ada rezeki Hmm. lagi kok, saya kasih lagi gitu. Ini kan punya Mm-mm. Allah gitu Iya. ya. Sedekahnya kepada siapa? Yang Bu Banyak Umi tuh saya lakukan. bagi-bagi yang harian itu yang kata Gus Barajas umpamanya saat akan apa setelah duhur atau setelah Mm-mm. asar itu udah Mm-mm. setiap hari itu 10.000, saya pokoknya orang jalanan, saya keluar ke jalan-jalan, ada Itu siapa, yang ada harian ya? tua apa gitu, yang Eh, harian itu. Terus eh, yang bulanan saya kasih kebetulan kakak ipar saya punya yayasan kaum duafa yatim piatu begitu. Saya bantu juga, saya kasih sebagai donatur juga setiap bulan, alhamdulillah rutin gitu walaupun sedikit-sedikit. Terus kakak saya yang sedang sakit masih kanker, nggak bisa usaha, nggak bisa kerja, saya mm-mm. setiap bulan saya Mm-mm. untuk biaya hidup saya kasih gitu. Terus untuk ponakan yang kurang mampu tapi dia pinter sekolah, saya bayarin kuliahnya gitu, saya bayarin, saya Hmm. bantu gitu. Wah, ini Terus apa kekuatannya ada namanya, di sini di nih. lingkungan juga ada Bu, ada santunan yatim piatu, saya ikut gitu, selalu saya kasih, ya berapapun saya kasih gitu. Terus untuk yang ya seperti Gus Baraja bilang bahwa ikut apa ke Gus Baraja, infak untuk diri sendiri, semua ilmu saya bayar, saya ikutin. Kalau saya pas waktu nggak tabrakan atau dengan ada acara lain ya, saya pasti ikut gitu. Kalau mungkin saya pernah sekali nggak ikut karena waktu itu memang saya ada acara gitu. Aduh sayang banget nih, dilewatkan gitu, nggak ikut nih. Hmm. Yang pasnya merilis masa anak-anak itu saya nggak ikut, saya nyesel sekali itu Gus. Yang itu, Hmm. tapi alhamdulillah Gus Baraja share di grup gitu linknya. Setelah saya membuka itu saya kejar Gus, saya kejar, Hmm. saya sampai sakit, panas dingin, demam, terus apa ya, sesak nafas di sini, sesak sakit banget, sampai suami saya bilang sudah tutup tutup gitu, jangan dibuka lagi, sudah tutup. Saya bilang enggak Pak, saya kuat, saya harus sembuh. Ternyata luka batin
terdalam adalah di masa kecil saya, yang saat saya ditipu siapapun saya sudah hilang, sudah tidak berasa. Pas Gus Baraja bilang membayangkan masa kecil, aduh saya di situ kaget, Gus. Saya langsung tek di sini sakit banget. Saya nggak yang sudah lama melupakan masa kecil, nggak tahu masa kecil saya mukanya seperti apa. Saat itu seolah kayak terhipnotis oleh Gus Baraja, bisa melihat semua masa kecil saya, terbuka semuanya. Ya Allah ya Rob gitu. Terima kasih gitu, Iya. saya sudah menyadari di sini ya. Baik, Itu. baik, baik, baik. Saya juga terima kasih. Nah, biar kita ngobrolnya asik, Mbak Vista ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya gini ya Gus ya. Bu Umi ini konsisten untuk pembelajarannya Gus Baraja nih. Betul. Iya, betul. Konsisten, terus audionya juga bener-bener didengerin gitu, nggak Iya, bisa masuk ke alam bawah sadarnya gitu loh Gus. betul. Iya. Jadi dipraktekin dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi tuh step-stepnya Iya, bener-bener diikutin, makanya iya. keajaibannya langsung dapatnya bertubi-tubi gitu. Iya. Iya. Dan Kaget Saya sampai saya sih, sekarang nggak juga. berhenti-berhenti ya Bu. Iya, iya, betul, mm-mm. betul. Saya kaget sih, kaget tapi saya tetap Alhamdulillah. bersyukur ya Allah ya Robi. Saya harus tenang, saya tetap tenang gitu. Uang saya walaupun terus bertubi-tubi ininya dari anak saya yang minta ya Allah mah doain mah semester 6 ini hasilnya bagus. Kemarin kan agak menurun gitu. Terus saya doa ya Allah gitu. Saya yakin dan percaya kau pasti bantu. Anak saya nilainya semester 6 ini A semua. Dan alhamdulillah kemarin hari Jumat tuh bertubi-tubi udah dari Giro dapet, dari teman saya dapet, anak saya Mm-mm. alhamdulillah mah A Mm-mm. semua, IP-nya 3,85 di UI semester 6, ambil jurusan kimia. Saya juga ya Allah Mm-mm. itu jurusan paling susah itu, alhamdulillah ya Iya. Allah saya udah ini terus juga aku mau magang mah gitu, magang di mana tolong ya mas, soalnya saingannya banyak banget, nggak tahu diterima atau enggak ya, yang doa yang terbaik ya Ma, iya di mana di balai balai apa sih pangan di ini di Bogor, saya Mm-mm. doain Mm-mm. di BPAI itu. Alhamdulillah kemarin pengumuman lagi diterima magang di situ, Alhamdulillah. alhamdulillah ya Allah gitu, luar biasa rezeki. Jadi setiap apa yang baru saya pikir saya ucap gitu, afirmasiin langsung alhamdulillah gitu. Mm-mm. Eh, Mm-mm. saat itu gitu tuh ada kasus masalah di kantor juga, customer Mm-mm. marah-marah komplain gitu, bos saya udah kesel gitu ya, merasa Mm-mm. sakit hati, ini kata-katanya nggak enak banget, ibu Bumi Mm-mm. tolong diurus gitu ya, insya Allah saya ini. Terus saya sepanjang jalan ke kantor customer saya bilang gini, ya Allah terima kasih ya Allah, engkau menyelesaikan masalahku ini gitu, engkau selesaikan masalah ini, insya Allah semuanya selesai. Hamba bersyukur banget. Padahal belum kejadian kan, maksudnya belum selesai, masih dalam perjalanan saya ingin nego gitu. Dan sampai sana bener, yang tadi yang marah-marah ke bos saya udah emosi, waktu saya telepon juga udah nadanya ada emosi. Akhirnya Ya, saya datang ya Bu, saya datang. Setelah didatangin, mereka itu dengan ramah sekali dan ada titik temunya, nggak marah-marah lagi. Alhamdulillah selesai bener Gus gitu. Dengan saya datang selesai gitu. baik, Alhamdulillah gitu ya. baik, baik. Oke. Mantap. eh Syukurnya kuat banget berarti. Iya, Iya, makanya saya Nah, saya saya coba menjawab yang pertama tentang hipnotis. iya, Kemudian saya nanti akan simpulkan karena teman-teman yang nonton ini butuh kesimpulannya sebenarnya. iya, Terus dari keajaiban yang Bu Umi dapatkan apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaan mereka. Nanti saya jawab iya. ya. Saya sudah dapat beberapa poinnya. Saya sambil saya catat. Nah, kira-kira Bu Umi berkenan nggak eh, saya bahas tentang hipnotis supaya nanti tidak terjadi lagi Iya, hal-hal yang tidak iya. diinginkan. Aduh, saya Kadangkala berkenan. Saya pengen banget sembuh ya. Oke, kadangkala begini, kita kita sudah berusaha banget untuk tidak mengalami itu ya. Pastilah semua orang kan pasti berpikir begitu Iya, ya. tidak ada. Pasti berpikir supaya saya tidak mengalami hal buruk gitu ya. Iya, Tapi betul. kadangkala ada di luar kendali sadar kita, Iya. yaitu kendali pikiran bawah sadar kita yang Mm, dia mengendalikan bisa sampai 90%, yang akhirnya dia mengajak kita recall atau gini, lebih tepatnya berbahayanya adalah mengalami sebuah siklus pengulangan seperti yang Bu Umi alami iya, jauh sebelumnya. Kita nggak bicara hipnotisnya dulu ya. Kita bicara iya, sebuah kejadian yang tidak diinginkan, misalnya penipuan tadi, itu iya, terjadi sebuah pengulangan sebenarnya. Nah, iya, mungkin yang iya, menjadi pertanyaan buat banyak orang yang nonton di sana, apa sih yang membuat itu semuanya bisa berulang begitu? Karena orang iya, semuanya sebenarnya tidak menginginkan
pengulangan negatif, nggak mungkin, nggak ada yang pingin begitu. Pinginnya pengulangan positif. Nanti kalau saya jelaskan, sudah tahu nanti apa yang harus dilakukan ya. Nah, pengulangan negatif itu kenapa bisa terjadi? Tadi Bu Umi sebenarnya sudah sempat sampaikan bahwa mencari pertama kali, kasus pertama kali yang pernah dirasakan, yang pernah dialami terkait penipuan atau kerugian atau apapun itu. Ketika ingat itu, ternyata itu yang harus diberesin. Jadi sebenarnya apa yang kita alami sekarang itu semua sebuah trigger saja, tidak lebih. Sebuah dampak yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi kalau ini cuma dampak, berarti ini bukan akar masalahnya. Jadi kalau kita cabut dari akarnya, kita selesaikan dari akarnya, nantinya kan nggak tumbuh gitu. Nah, akarnya ditemukan, akarnya apa? Ya akarnya itu. Akarnya adalah yang pertama kali merasa dirugikan. Nanti penyelesaiannya adalah dengan cara terapi luka batin, mengikuti pembelajaran dan sebagainya sampai menemukan kesadaran. Itu yang pertama. Untuk pengulangan negatif itu jawabannya begitu. Terus pertanyaannya bagaimana caranya agar saya mengalami pengulangan positif? Sama. Jadi kita pinjam energinya ketika, makanya kita nih sebenarnya punya hutang syukur. Saya dulu pernah bilang begitu tuh. Sekali-sekali itu Mbok ya flashback ke masa lalu. Anda tuh pernah dapat apa sampai Anda benar-benar bahagia. Kalau Anda pernah dikasih sesuatu kemudian Anda merasa di situ bahagia banget. Nah, pinjam rasa itu, bawa rasa itu ke sini. Sulit kan? Ya sulit karena memang didominasi yang negatif. Kalau kita membawa pikiran negatif itu mudah. Kenapa? Karena dominan. Simpelnya begitu ya. Nah, sekarang saya mau jawab tentang hipnotis. Benar nggak apa-apa saya bahas ini, Bu Umi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, hipnotis itu adalah pelakunya. Hipnosis itu ilmunya. Hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu yang menggunakan ilmu itu disebutnya hipnotis. Seperti misalkan vokalis gitu kan. Ya kan? Gitar, pemain gitar, gitaris gitu ya. Contohnya itu ya. Nah, hipnotis ini adalah orang yang menggunakan ilmu hipnosis. Cuma saya kasih paham dulu apa sih definisi dari hipnosis itu? Hipnosis itu adalah penembusan critical factor dan diterimanya sebuah perintah atau sugesti. Saya ulangi ya. Hipnosis adalah penembusan critical factor atau area kritis dan diterimanya sebuah sugesti. Sebenarnya begini, apa yang dilakukan oleh orang tersebut sebenarnya tidak masuk pada kategori hipnosis. Sebenarnya, Bu Umi. Karena kalau saya menggunakan kata hipnosis atau hipnotis untuk kasusnya Bu Umi, berarti Bu Umi sendiri sepakat untuk ditipu. Melihat dari pengertian ini, penembusan critical factor dan diterimanya sebuah perintah atau sugesti. Kenapa saya jelaskan ini? Saya tuh agak gimana ya, zaman dulu karena saya itu juga praktisi hipnosis gitu ya. Ketika ada kejahatan di jalan yang mengatasnamakan hipnosis, kami suka pingin empat mata yuk gitu dengan orang-orang yang merasa dirinya bisa menghipnotis di jalan. Sini ngobrol.